Sementara Tuhan itu suci, Tuhan tidak menciptakan iblis. Ya. Kemudian iblis itu dulunya adalah malaikat. Sebelum Adam diciptakan oleh Allah dari tanah, Allah sudah menciptakan malaikat dengan iblis. Malaikat diciptakan Allah dari nur. Iblis diciptakan dari api. Sehingga bisa menerima Yesus Kristus, ya. Saya tidak paham. Injil itu hanya jangan ditawarkan. jangan salah paham. Bunda menerima Yesus. Kau jangan salah paham ya. Bunda terima jangan Yesus ya. Oke. Manusia sendiri yang datang ke pohon itu lalu makan buah yang sudah dilarang. Tuhan bilang kau makan buah ini kau mati. Tuhan sudah kasih warning, peringatan. Tetapi manusia tidak dengar kata Tuhan. Karena ketidaktaatan manusialah yang menyebabkan kematian itu ada. Bukan ketidaktaatan Tuhan, tetapi ketidaktaatan manusia. Iya. Karena Tuhan mengkehendaki manusia itu untuk memperoleh hidup yang kekal. Sehingga yang tadi saya bilang di awal, dosa adalah pembatas antara manusia dengan Allah. Sehingga manusia Yesus Kristus sebagai jembatan antara Allah yang maha suci dengan manusia yang berdosa. Dia jembatan. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Makanya Bunda tidak bisa melihat Tuhan. Bunda tidak bisa melihat Allah. Karena apa? Ada dosa yang menjadi pembatas di sini. Tetapi saya bisa melihat Allah di dalam Yesus Kristus. Karena dia adalah perantara antara manusia yang berdosa dengan Allah yang suci. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Kalau Bunda bilang, berikanlah aku jalan yang lurus itu. Sementara Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Bunda memohon, berdoa meminta jalan yang lurus. Bunda terus meminta dalam doa Bunda, berikanlah aku jalan yang lurus. Sementara Yesus sudah dengan jelas mengatakan, akulah jalan itu. Kau mau kemana lagi? Kalau domba-dombaku mendengar suaraku dan mengikuti aku sehingga aku memberikan hidup yang kekal, kata Yesus. Tetapi maaf, Bunda bukanlah domba-domba Yesus yang tidak mengikuti Yesus. Sehingga Bunda tidak melihat siapa Allah. Oke. Boleh. Tadi kan kamu mengatakan Yesus bisa membangkitkan kita, ya kan? Menghapuskan dosa kita. Sekarang Bunda nak tanya kamu, siapa yang mencabut ruh kita untuk kita memisahkan ruh kita dari jasad? Itu yang Bunda tanya. Maut. Ya, maut itu siapa yang membuatnya? Yang maut itu kan maut, kematian. Siapa yang berkuasa memisahkan ruh kita dengan jasad kita? Kan gitu. Ya. Nggak mungkin. Yang berkuasa untuk memisahkan itu adalah manusia sendiri. Saya dengan tegas mengatakan manusia yang membuat manusia terpisah. Maut itu memisahkan itu. Dengar dulu ya, Sang. Ya. Ruh itu ada di dalam badan kita loh. Di dalam tubuh kita. Di saat kita karatul maut, siapa yang berkuasa yang mencabut ruh kita ini, sayang? Iya, saya sudah bilang. Allah mengkehendaki itu semua terjadi. Allah mengkehendaki semuanya itu terjadi. Tetapi yang pada mulanya ingin berpisah dengan manusia dengan Allah adalah manusia itu sendiri. Tetapi Allah mengkehendaki enggak? Mengkehendaki. Karena Allah tidak menciptakan Bunda ini seperti robot. Kalau Tuhan tidak menciptakan manusia memiliki kehendaknya, saya mungkin akan menyalahkan Allah. Karena Allah mentakdirkan manusia untuk masuk neraka, untuk mati, untuk terpisah dari roh ini, dari tubuh ini. Tetapi karena Tuhan sudah memberikan warning, ya, jangan kau makan buah itu. Manusialah yang memisahkan diri dengan kesucian, kemahakudusan itu. Allah itu. Iya sayang, itu di zaman Allah Nabi menghendaki Adam. manusia terpisah dari tubuhnya. Nah, itu zaman Nabi Adam. Sekarang kita berada di zaman akhir zaman. Rasulullah udah nggak ada, ya. Kita udah di zaman akhir zaman sekarang. Nah, bukan Rasulullah SAW aja ya. Semua Rasul Saya nggak percaya. yang telah diutuskan oleh Allah, ya. Jadi sekarang kita ini hanya berdasarkan dengan apa yang kita percayai. Kalau kamu Injil, Allah itu tetap ada, Bunda. iya. Bunda bilang Rasul-Rasul sudah tidak ada, Nabi-Nabi sudah tidak ada. Maaf, Bunda salah. Kenapa Masih saya Bunda. bilang Bunda mereka salah? Kenapa saya bilang Bunda mereka salah? Gini Bunda, dengar baik-baik. Ya. Ketika Petrus memberikan sebuah jawaban, ya.
bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saat itu juga Yesus mengatakan, dan engkau Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, ya, gerejaku. Jadi kalau Bunda bilang Allah sudah tidak ada, salah besar. Bukan Allah Mungkin sudah Allahnya Bunda. Jadi gini, dengar baik Bunda. Saya belum jelaskan habis. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus turun atas para rasul. Roh Kudus turun atas para rasul. Ketika Roh Kudus turun atas para rasul, Roh Kudus menyertai manusia sampai akhir zaman. Ya, dan gereja sebagai tempat persekutuan orang-orang percaya, ya, dan ada Roh Tuhan ketika ada 1-2 orang berkumpul, disitulah aku ada. Kami tetap ada, Tuhan. Walaupun Tuhan sudah terangkat, tetapi Roh Kudus tetap ada di dalam diri kami, di dalam persekutuan orang-orang percaya. Ya, oke. Boleh Bunda bicara. Bunda Silakan. masukkan itu. Bunda masukkan yang Rasulullah SAW tidak ada di akhir zaman ini. Bukan masuk Bunda itu dia tidak ada. Dia memang ada, tapi penyampaian secara langsung. Maksudnya kan di zaman Rasulullah macam Nabi Daud, ada di zaman Nabi Daud. Senang orang itu berjumpa. Di zaman Nabi Musa, senang berjumpa dengan Musa. Di zaman Nabi Isa, Yesus, senang berjumpa dengan Yesus. Dan Yesus terpilih, dialah yang boleh menciptakan ini itu bagi kepercayaan orang Kristen, ya kan gitu ya. Kalau kami, Yesus itu terpilih, Isa terpilih karena ada mujizat yang diberikan pada Allah pada dia, kan gitu. Itu yang Bunda cakap tadi, kita di akhir zaman ini hanya kita berpegang hanya dengan ajaran yang telah ditinggalkannya kepada kita. Kita ini sekarang terawang-awang ini RK. Hanya iman kita ini. Di sinilah. Oke, sekarang Bunda nak tanya, kamu percaya tak bahwa Allah ada menciptakan malaikat? Itu Bunda nak tanya. Percaya? Oke, saya percaya. Oke. Karena ada dua makhluk yang diciptakan oleh Allah, manusia yang ditempatkan di taman itu dan malaikat. Oke. Silakan. Kamu percaya tak kalau iblis ada diciptakan oleh Allah? Iblis tidak diciptakan oleh Allah. Jadi iblis Yang menciptakan iblis adalah iblis itu sendiri. Dengar baik-baik Bunda. Oke. Dengar baik-baik Bunda. Kalau Tuhan menciptakan iblis, berarti Tuhan mengkehendaki manusia untuk tersesat. Oke, dengar. Dengar Oke. ya? Kalau Tuhan Allah menciptakan iblis, berarti Allah mengkehendaki manusia untuk tersesat. Oke. Ya, Tuhan tidak pernah menciptakan iblis. Iblis itu di dalam bahasa Inggris namanya devil. Ya, devil itu artinya pendusta. Devil itu artinya penipu. Ya, di dalam diri Tuhan tidak ada dusta. Kalau Tuhan menciptakan iblis, berarti di dalam diri Allah ada pendusta, ada sifat pendusta. Sementara Tuhan itu suci, Tuhan tidak menciptakan iblis. Ya, kemudian iblis itu dulunya adalah malaikat. Hatinya, karakternya adalah iblis. Nah, kemudian ketika dia menentang Allah, namanya itu bukan malaikat lagi, ya, bukan malaikat terang lagi, bukan Lucy lagi, ya. Tetapi namanya itu adalah Satan. Satan itu dalam bahasa Ibrani namanya musuh. Ketika dia membohongi Adam dan Hawa di taman itu, namanya itu adalah devil, pendusta. Ya, Allah tidak menciptakan iblis. Dengar baik-baik. Kalau Allah menciptakan iblis, berarti itu akan bertentangan dengan kemahasucian dari Allah. Berarti kalau Allah menciptakan iblis, saya akan salahkan Allah. Saya tidak akan beriman kepada Allah yang tertulis di dalam Alkitab. Saya tidak percaya Allah menciptakan iblis. Tetapi iblislah yang menciptakan dirinya sendiri. Manusialah yang hatinya menciptakan iblisnya dirinya sendiri. Jadi manusia menciptakan iblis di dalam dirinya sendiri. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, begitu mulianya. Tetapi dosa merusak kemuliaan Allah ini. Dosa yang merusak menjadikan semuanya menjadi rusak. Manusialah menciptakan, menghadirkan iblis di dalam dirinya sendiri. Bukan Allah yang menghadirkan. Ketika manusia menghadirkan iblis di dalam dirinya sendiri, dan ketika Yesus Kristus datang, dia bilang apa? Damai sejahtera ku berikan bagimu, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Lalu dia bilang apa? Dalam Efesus pasal 1 ayat 13, Roh Kudus itu akan memeteraikan kamu menjadi miliknya.
Saya yang mulia ini tidak dirusak oleh dosa lagi. Karena apa? Ada jembatan, yaitu Yesus. Bunda tidak bisa lihat Allah. Karena apa? Dibatasi jembatan oleh dosa. Saya bisa melihat Allah karena jembatan saya adalah Yesus, bukan dosa. That's the point. Oke. Boleh Bunda bercakap. Silakan. Oke. Sebelum Adam diciptakan oleh Allah dari tanah, Allah sudah menciptakan malaikat dengan iblis. Malaikat diciptakan Allah dari nur. Iblis diciptakan dari api. Ya. Pada masa Adam sudah diciptakan oleh Allah, Allah memerintahkan semua makhluk yang sudah Allah cipta. Semua makhluk yang sudah Allah cipta setelah Adam diciptakan oleh Allah. Jadi Allah suruh, itu iblis adalah seorang hamba Allah yang paling taat pada masa itu. Allah kata, iblis, sujudlah engkau kepada Adam. Si iblis kata tak mau. Karena Adam terbuat dari tanah dan dia terbuat dari api. Kamu buka nanti di surah ini, di kitab suci Bunda ya. Kalau di dalam kitab itu Bunda nggak tahu ya. Di dalam kitab suci Bunda ada di situ surah jin. Nah, kamu buka dari situ, kamu baca, dia akan berkaitan. Rupanya kisah Nabi Adam itu adalah di surah Al-Baqarah. Bacalah di situ. Kalau gini, kamu udah baca Al-Quran tak dari juz pertama sampai ke juz terakhir? Bunda baca bahasa Arabnya saja, tapi belum mentafsirkan. Sebab karena mentafsirkan Al-Quran itu Bunda harus ada guru. Karena itu banyak lagi tuh penjelasannya. Sebab itu kan hanya intinya dari bahasa Arab itu yang ditafsirkan di orang. Penyerapannya itu Bunda belum bisa. Jadi Bunda tanya RK. RK sudah pernah tak membaca kitab suci Al-Quran dari juz pertama sampai ke juz 30? Itu Bunda tanya. Belum semua. Belum semua. Oke. Belum semua ya kan? Jadi karena Alkitab saya saja saya masih belajar daripada ya. saya ngurusin iman orang lebih banyak. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Makanya saya katakan berulang kali kepada teman-teman Kristen di live ini. Lebih banyaklah saya membahas Alkitab di sini daripada iman Islam. Kenapa? Orang bisa bertobat murni itu karena Injil. Bukan karena membahas Al-Quran, menyudutkan Al-Quran. Bukan. Itu prinsip saya. Menyudutkan iman orang lain, menyudutkan membahas Al-Quran lebih banyak, itu akan membuat ya orang-orang semakin jauh daripada Injil. Ya, tetapi ketika saya di sini fokus 90%, 80%, ketika saya melakukan mirroring, ya mungkin saya melakukan mirroring. Saya pernah dan selalu saya melakukan mirroring di sini. Ada contohnya saya mau melakukan mirroring, bisa saya melakukan mirroring, tapi lebih banyak saya membahas Alkitab di sini. Nah, gini Bunda, kita lanjutkan yang tadi Bunda ya. Dengar baik-baik Bunda. Ini Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Ya, Santo Yakobus menuliskan apa? Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila orang dicobai, janganlah ia berkata, lihat ini. Apabila orang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Yang jahat ini tidak bisa bersatu dengan Allah. Betul. Ya. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Iya, keinginan sendiri. Karena ia diseret dan dipekat olehnya. Apabila keinginan itu telah dibuahi melahirkan dosa. Dan apa ini kita bicara yang tadi. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi kita di sini bisa lihat bahwa manusialah yang mendatangkan maut itu akan dirinya sendiri. Ya, Tuhan tidak mendatangkan maut untuk manusia karena rancangan yang Tuhan berikan itu rancangan yang indah dan damai sejahtera. Allahnya orang Kristen menciptakan rancangan yang damai sejahtera, bukanlah rancangan kecelakaan. Sebab rancangan-rancangan yang kuberikan kepadamu, kata Alkitab, bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan rancangan yang indah dan damai sejahtera. Manusia sendirilah yang merancangkan kecelakaan untuk dirinya sendiri, sehingga kecelakaan itu menghasilkan maut.
Tuhan tidak menciptakan rancangan yang jahat, tidak menciptakan iblis. Tuhan tidak menciptakan dusta. Tuhan tidak menyesatkan manusia. Tuhan tidak menyesatkan iblis. Ya, tetapi Tuhan bilang, kamu aku berikan kemuliaan kepadamu. Ya, aku ingin memberikan yang terbaik untuk kamu. Damai sejahtera aku ingin berikan kepada kamu, kata Tuhan Yesus. Tapi kamu nolak. Kamulah yang membuat itu. Maut itu hadir dalam diri kamu. Kamera kamu apa? RK? Ya. Kamera kamu? Kamera saya ada kamera saya teman-teman. Nggak ada, kenapa gelap? Oh, kenapa gelap? Oh, ini udah mulai kena report nih teman-teman ya. Saya kena report ini Bunda. Ya, ini saya kena report ini. Ya. Kena report macam Kalau mana? dari bawah bisa lihat, kalau dari bawah bisa lihat muka saya. Ya, kalau dari bawah bisa melihat muka kami berdua. Tetapi ibu tidak bisa lihat muka saya. Nah, itu di report Bunda. Oh, itu oke. Ini udah ada muka? Oh, udah oke. Oke. Oke, silakan. Itu yang kamu bagi tahu tadi, jadi kau bilang tadi. Okay, teman-teman, sabar Bunda. Main-main mawarnya teman-teman atau gelang-gelangnya ini sensitif sekali teman-teman pembahasan ini. Ya, bantu teman-teman. Makanya saya selalu kasih mawar teman-teman karena banyak yang akan report perdiskusian seperti ini. Ya, iblis pasti banyak yang tidak suka teman-teman ya. Gelang-gelangnya dibantu teman-teman ya. Thank you. Silakan. Oke. Kalau memang Allah tidak, itu Allah yang kamu maksudkan itu yang tidak menciptakan iblis itu adalah Yesus yang dilahirkan oleh si Maria, ya kan? Iya. Ya kan? Yang Bunda cakap ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan iblis sebelum manusia itu diciptakan oleh Allah. Jadi setelah manusia diciptakan oleh Allah, maka Allah memanggil semua orang yang diciptakannya, termasuklah iblis. Hai iblis, sujudlah engkau kepada Adam. Tapi iblis nggak mau. Jadi Allah murka kepada iblis. Maka Allah perintahkan iblis dikeluarkan dari surga. Begitu juga dengan Adam. Ini iblis sudah dikeluarkan dari surga ya. Yaitu Adam kan sekarang sudah Hawa, sudah disahadatkan, sudah dinikahkan oleh Allah sama Hawa. Makanya orang itu boleh masuk ke surga, kan gitu. Iblis ini datang ke langit menggoda si Hawa. Karena si Adam tadi nggak bisa digoda, si Hawanya digoda. Karena si Hawa tadi bisa digoda oleh iblis, makanya si Hawa tadi bisa membujuk si Adam, maka mereka melanggar yang dilarang oleh Allah. Maka itulah sebabnya Allah campakkan Adam dan Hawa ke bumi. Mereka berpisah, si Hawa dengan si Adam. Bertahun-tahun orang itu berjumpa itu, berpisah. Itulah cerita, tengok di Al-Quran, kau buka cerita Al-Quran. Jadi Bunda nggak bisa mengapa ya, Bunda hanya menceritakan ringkas saja ya sejarahnya ini. Jadi itulah puncanya tuh. Jadi ini Bunda ya, Bunda sekarang ini. Bila Bunda sudah membaca sejarah tentang Adam ini di surga sehingga tercampak ke bumi ini, ada loh tertimbul di hati Bunda gini. Ya Allah, kalau sekiranya dulu si Adam dan si Hawa dulu mendengarlah kata-katamu ya Allah, mungkinlah kami semua ini ada di surga, nggak ada di bumi. Betapa tersiksanya aku ya Allah, aku di bumi. Terus terang Bunda cakap sama kamu RK, karena kita di situ ya. Terus dalam surah jin ya, baca tadi surah jin nanti. Di situ iblis mengatakan kepada, sebelum dicampakkan ke bumi ya, iblis ada mengatakan kepada Allah, ya Allah, kalau kau campakkan aku ke dunia, sedangkan aku adalah seorang hambamu yang sujud padamu, yang taat padamu, hanya disebabkan aku tidak sujud kepada Adam sehingga Allah sanggup menyampaikan aku ke bumi, kan gitu. Jadi Allah kata apa? Allah ada di situ ya, firman Allah ya, kau tengok aja, ada berkaitan, nanti kau baca di situ. Jadi Allah cakap, iblis sudah cakap dah sebab pada Allah ya, sudah buat perjanjian. Aku akan goda
Adam dan cucu-cucunya sampailah karatul maut. Itu kata iblis pada Allah. Dan iblis membuat permintaan, jangan matikan aku sebelum dunia kiamat. Allah kabulkan permintaan iblis. Akan kugoda cucu-cucu Adam sampai dari lahir sampai dia menuju karatul maut. Akan kusesatkan dia, karena Allah telah mencampakkan aku. Allah telah membuang aku. Iya, kata Allah, hanya hambaku yang taat kepadaku, yang percaya kepadaku, tak akan bisa kau goda. Kata Allah kepada iblis. Oke, inilah sekarang ini, kalau kita percaya kepada Allah dan kita taat kepada Allah dan kita melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan, apa yang terterakan di dalam kitab suci Al-Quran dan juga ada di dalam sabda hadis Rasulullah SAW yang sahih, insya Allah iblis tak akan bisa menggoda kita. Tapi kalau iblis bisa menggoda kita, itulah yang kita membuat pelanggaran. Janganlah kamu sholat, janganlah kamu sholat, lalai kita. Oke, itu satu. Allah ada perintah, janganlah kamu buat zina. Kalau kamu berzina, kamu memang ada hukuman. Itu kami ada di dalam situ, ada pelajaran-pelajarannya itu tentang hukum-hukum itu. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan, tapi ada hukumannya yang akan dilakukan. Kalau kamu berzina, kalau kau akan disebat. Kalau kamu gak disebat di dunia, tapi kau akan disebat nanti di akhirat. Itu Allah sudah perintah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah perintah kepada, beritahu kepada Rasulullah untuk disiarkan kepada hamba-hambanya. Cuk. Iblis kan menggoda kita. Alah, tak apalah, segera cium tangan. Alah bu, alah cium tangan. Pop, kita melanggar, melakukan yang perkara yang tidak diinginkan oleh Allah, sehingga melahirkan anak haram. Itu yang Bunda maksudkan itu sama kamu. Jadi Bunda tanya sama kamu tadi itu, ada tak kamu imani tentang itu? Ada tak Yesus pada masa zaman Yesus mengajarkan ini yang dilarang oleh Allah? Itu yang Bunda tanya sama kamu. Gini Bunda, dengar baik-baik Bunda ya. Ya. Gini, poin pertama ya yang saya nangkap dari pembicaraan Bunda. Saya harap Bunda ini dikuasai oleh Roh Kudus, ya, dikasih pengertian yang baik sehingga bisa menerima Yesus Kristus ya. Saya tidak Injil itu hanya ditawarkan. Jangan salah paham. Bunda menerima Yesus. Kau jangan salah paham ya. Bunda jangan Yesus, ya? Oke. Tenang Bunda. Jadi gini Bunda. Contoh ya. Bunda mendorong saya berdiri di jembatan jurang ya, jurang yang dalam. Saya berdiri di ujung. Lalu Bunda dorong saya. Masa saya yang salah? Sementara itu ada orang yang dorong saya dari belakang. Kalau saya masuk jurang dan saya metong mati, apakah salah saya? Salah saya kecuali saya loncat sendiri. Tetapi ada orang yang dorong saya dari belakang, lalu bilang saya yang salah. Kan ini aneh. Oke, itu pemahaman kamu. Itu pemahaman kamu. Jadi sekarang Bunda pahami kamu supaya kamu paham. Oke. Allah kan perintahkan semua makhluk yang diciptakan oleh Allah setelah Adam itu sudah diciptakan. Iblis, tolong kamu sujud kepada Adam. Ini Allah yang perintah, tapi iblis gak mau. Paham tak? Iblis gak mau. Oke. Ini Allah ini bukan Allah yang dilahirkan oleh dalam perut Maria ya, bukan ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang pemilik kerajaan ini, pemilik ini, Allah yang tak berbentuk, Allah yang tak berbentuk, yang lain dari segala yang diciptakannya. Itu. Jadi Allah perintah kepada iblis, iblis sujud kau kepada Adam. Iblis gak mau. Apa kata iblis? Kenapa aku harus sujud kepada Adam? Adam itu dari tanah, aku dari api ya Allah. Tapi malaikat ikut, yang lainnya semua ikut, hanya iblis saja yang kamu dengar. Allah murka. Memang di situ di antara semua yang diciptakan oleh Allah, iblis sebelum Adam diciptakan, iblis ini adalah seorang hamba Allah yang paling taat. Paling taat. Tetapi bila disuruh sujud kepada Adam, tapi iblis nggak mau. Itulah sebabnya
iblis dicampakkan ke bumi. Sebelum iblis dicampakkan ke bumi, iblis buat permintaan. Itulah yang seperti yang kau baca tadi. Dia buat permintaan. Pertama, dia minta, aku akan sesatkan cucu-cucu Adam dari lahir sampailah karatul maut. Allah kata apa? Oke, ikut, dikabulkan. Kedua, ya Allah, aku ditempatkan di mana? Aku di bumi. Kau akan ditempatkan di tempat yang kotor. Di tempat yang paling kotor. Itulah dikatakan Allah. Oke, jadi si Adam dan si Hawa ini kan berada di surga. Iblis ini berusaha nak mengapakan ini. Tapi yang diminta yang kedua itu dimintakan oleh iblis, berikan aku hidup sebelum dunia kiamat. Allah kabulkan permintaannya. Dia tuh kan dikata ini. Oke ya, aku bagi gambar sama kamu supaya kamu bisa pahami. Ya Allah, kalau aku berhasil menggoda cucu-cucu Adam, menyesatkan Adam, makanya kau kabulkan permintaanku. Kau sesatkan dia. Ya, kata Allah. Ini iblis yang minta kepada Allah. Ya Allah, kalau aku berhasil menggoda, menyesatkan cucu-cucu Adam, Allah kabulkan aku. Sesatkan dia. Ya, kata Allah. Tetapi, kata Allah, hanya hamba-hambaku yang taat kepadaku, yang menyembah kepadaku, yang mengikuti segala perintahku, insya Allah takkan tersesat. Jadi, maka bila ada manusia yang bunuh diri lah, ada mati yang inilah, yang macam-macam lah, ada yang berzina lah, karena iblis sudah berhasil menggoda dia. Kalau iblis sudah berhasil menggoda dia, mau tak mau iblis kata apa? Ya Allah, sudah aku berhasil aku menggodanya. Sesatkanlah. Mau tak mau disesatkan Tuhan. Karena itu janji Allah kepada iblis. Maka surah baca di surah Al-Quran surah Jin. Nah, itu ya, itu nanti kau buka nanti balik. Itu sebenarnya. Jadi sekarang ini, makanya kan tadi Bunda tanya, adakah Allah bukan Yesus ya, bukan Yesus yang dilahirkan oleh Maria itu ya. Kan Bapak, adakah Bapak, kalau bagi kalian itu Bapak, kalau kami Allah Subhanahu wa taala. Adakah Bapak kalian menciptakan iblis? Yang menciptakan Adam itu loh. Siapa yang menciptakan Adam? Yesus yang dilahirkan atau Bapak yang itu yang Bunda tanya. Ya, ini surah Al-Anbiya. Ya. Ya. Surah Al-Anbiya ayat 82. Kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan setan yang menyelam ke dalam laut. Untuknya mengerjakan pekerjaan lain. Selain itu, ya, kamilah yang memelihara itu. Ya, di sini memelihara siapa nih? Kami memelihara siapa nih? Kami Tundukkan pula kepada Sulaiman, itu segolongan setan yang menyelam. Ya, menyelam ya. Setan yang menyelam, terus pinggir ke sini, geser ke sini, geser ke sini, geserkan. Menyelam ke dalam laut untuknya dan mengerjakan pekerjaan. Terus geser ke sini lagi, ke sini ke kiri. Ke kiri, pekerjaan selain selain itu, kamilah yang memelihara mereka itu. Mereka ini siapa? Mereka itu ya iblis tadi. Siapa yang memelihara? Yang memelihara, kamilah yang memelihara. Siapa kami ini? Kami ini itu kalau dilihat huruf K itu huruf besar, macamnya Allah. Nah, kenapa Allah memelihara iblis? Oke. Itu pertama. Kemudian kedua, ya, Bunda bisa buka surat 3. Tunggu dulu. Buka tadi. Yang ini dulu. Oke, silakan. Itu juz berapa itu? Juz berapa itu? Saya nggak tahu juz berapa. Coba surah, coba ya. Dia pakai tahap-tahap.
Juz berapa itu? Oke, saya udah saya sholat pagi ya, jadi saya cuci tangan ya. Oke. Surah Al-Anbiya surah 21. Ya, Juz surah 21 ya? 21 kita lihat. Sabar. Juz berapa ya? Surah 21. Juz 17. Juz 17. Juz 17 Ya, juz 17. surah apa tuh? Surah apa itu? Surah Al-Baqarah. Surah Al-Anbiya. Al-Anbiya. Al-Baqarah bukan juz itu. Ya, surah Al-Anbiya. Juz Surah 17. Al-Anbiya. Juz 17. Juz 17. Coba Ya. tunjuk kayak gini. Coba gini kan. Tunjukkan tadi. Nih. Bukan. Nih. Ya. Nah, Juz atas 17. atas kan, ke atas lagi, Nih. Oh iya, juz 17. Juz 17. Surah Ayat jin. 82. Enggak, kau buka surah jin. Buka surah jin. Sabar, Surah ini jin. dulu. Yang ini Tunggu dulu, Bunda. Ini tunggu bagaimana dulu nih? sayang, biar supaya kau paham. Buka Ayat dulu surah jin. 82 dia bilang apa nih? Ya. Bunda nak Kami ingin tahu. tundukkan kepadamu. Oke, silakan. Jin, maksud Bunda gini loh. Kan Bunda nak ingin tahu surah jin itu juz berapa? Itu kan juz 17. Oke, Bunda surah nak jin tengok, ya. surah jin. Juz berapa surah jin? Karena dari Surah setiap jin. kejadian-kejadian itu yang kita tengok. Karena Al-Qur'an itu ikut kejadian dia diturunkan. Ada. Surat 72 ya. Surah jin. Surat 72. Ya, surah jin surah 72. Surat 72 juz 29. Bukan. Surah Al-Jin ya. Iya, surah Al-Jin. Surah Al-Jin. Surah Al-Jin ini surah berapa ya? Juz berapa Surah tuh? Al-Jin surah 72 ayat surah 72. Juz. Ma'arij, sabar. Enggak tahu. Udah nak ingin tahu juz berapa tuh? Sebab dia setiap kejadian itu diapakan? Surah Al-Jin surah berapa ya? Surat 72 ya. Halaman 72 ya? Saya bukan. Oh, surah Al-Jin. Heeh. Ya, surah Jin, Al-Jin. jin. Ya, Jin ya? Ya, Al-Jin ya. Surah Udah nak ingin Makiyah ini ya. Ya, surah Makiyah. Bukan, surah Ini jin. surah Makiyah juz surah 29. Itu Juz surah- 29. Surah jin bukan Juz surah Makiyah. 29. Ya, Jin, juz jin. 29. Betul, Ya, jin. ini nih. Tengok, jin. Bunda ini Aduh. Ini Bunda. Ini kan Al-Jin, juz ya. 29. Juz 29, oke. Itu juz 29 ya sayang. Juz 29. Tadi kan juz 6, juz berapa tadi? Yang pertama tadi? 17 ya? Ya. Itu apa sejarahnya? Maksudnya kisah apa itu? Jin itu belum melanggar lagi perintah Tuhan, masih lagi taat pada Tuhan itu. Makanya Allah pelihara dia. Yang sekarang ini surah jin itu diturunkan karena Allah jin itu sudah melanggar perintah Allah, itulah maka keluar surah jin ayat juz berapa? Juz 29 ya. Maka ada tahap-tahapnya itu. Jadi masa jin itu iblis tadi masih lagi taat kepada Allah dalam pemeliharaan Allah. Sekarang ini iblis tadi kan nggak mau dengar cakap Allah. Sudah kan Allah yang berkuasa, Allah yang ciptakan dia. Dia Allah perintah, dia nggak mau, dia tunduk sujud kepada Adam. Apa kata jin iblis tadi? Kenapa aku harus sujud kepada Adam? Sedangkan terus Allah kan jawab pada, nanti kau bukalah surah jin, nanti kau akan tahu sih itu. Saya udah baca semua Bunda. Jadi gini, kemudian kedua Bunda ya. Bunda perhatikan ini. Yohanes pasal 8 ini Alkitab. Ya, saya ini kita sekat dulu ya. Iya. Ya, kita sekat ya. Saya tidak mencampuri yang tadi. Iya. Al-Quran tadi saya tidak mencampuri dengan Alkitab. Jadi saya sekat. Saya disclaimer dulu ya, tidak melakukan cocok homologi atau apa, karena takut orang potong-potong video lalu menyeret saya ke ranah hukum. Jadi saya disclaimer. Saya tidak membahas yang tadi, saya membahas Alkitab sekarang. Ya. Kita harus cerdik seperti ular, teman-teman ya. Yohanes 8 ayat 44 dia bilang apa? Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Jadi iblis itu dipanggil bapa juga. Ya, berbeda dengan Bapa yang Maha Suci.
Bapa yang maha suci itu tidak akan berhubungan dengan yang namanya dosa, apalagi setan-setan, apalagi memelihara setan, itu tidak. Itu bapak yang kau cakap tadi itu. Jadi yang- bapa yang suka berdusta itu iblis, ya. Ya, Jadi kita lihat ini. Bapa yang menyesatkan itu iblis. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia pendusta dan bapa segala dusta. Iya betul, Ya. itu iblis. Jadi Alkitab mengatakan bahwa bahwa bapa segala dusta adalah Allah juga, tetapi Allah dari segala sayang, dusta stop. adalah iblis. Stop. Dasar ya. Ya. Itu yang dikatakan di situ Yohanes itu, bapak itu bukan bapak Allah yang menciptakan langit dan bumi, bukan itu saya. Maksudnya Karena bapak- Allahnya kami, Allahnya yang menciptakan langit dan bumi, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub itu tidak pernah berdusta. ya. Maksudnya yang di situ yang di Yohanes Apalagi itu. menyesatkan manusia tidak pernah. Oke. Ya. Ini yang Tidak tadi. pernah. Dengar Jadi nih. yang menyesatkan manusia adalah Bapa, bukan Bapa yang suka menyesatkan, tetapi Bapa di atas segala dusta, Oke. yaitu iblis, rajanya. Iblis itulah yang bapaknya tuh. Itu maksud Yes, Bunda. betul. Iblis itu. Betul, Bunda. Tapi Sepakat. iblis itu yang ciptakan iblis itu siapa? Di dalam ajaran Kristen. Iya. Di dalam kan sudah ulang-ulang dari tadi diskusi itu, Bunda, bahwa iblislah yang menciptakan dirinya sendiri, bukan Allah yang menciptakan. Kalau Allah yang menciptakan iblis, dengar baik-baik. Kalau Allah yang menciptakan iblis, berarti Allah menciptakan dosa. Karena iblis artinya pendusta. Kalau Allah yang menciptakan iblis, berarti Allah lah yang menciptakan dosa. Ya, sementara Allah tidak menciptakan dosa, dosa itu bertentangan dengan Allah yang maha suci. Ya, sementara gini Bunda ya, kita perhatikan baik-baik. Bunda harus memahami ini dengan baik-baik Bunda ya. Ya, saya minta Bunda untuk menjelaskan ini. Surat 3 ayat 4, Al-Imran ayat 54. Mereka membuat tipu daya dan Allah pun membalas tipu daya. Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Silakan Bunda, jelaskan itu. Allah Subhanahu wa taala buat tipu daya. Saya nggak tahu. Saya hanya baca surat 3 ayat 54. Saya nggak mau menafsirkan. Oke. Silakan Bunda yang menafsirkan, menjelaskan. Saya cuma Ya, baca. oke. Ini kalau yang di dalam surat yang di situ, Bunda terus terang saja cakap sama kamu, sebab Bunda kan tidak maksudnya belum lagi gitu menguasai tentang Al-Quran, tafsir Al-Quran ya. Ini Bunda hanya mengatakan, hanya kunci Bunda yang mengatakan ini. Ini Bunda mengatakan apa yang Bunda belajar di dalam surah Jin ya. Iblis adalah Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan. Sebelum Adam diciptakan, iblis telah diciptakan oleh Allah. Malaikat pun juga sudah diciptakan oleh Allah. Alam langit dan bumi pun sudah diciptakan oleh Allah, oke? Tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tadi, Allah perintah kepada iblis, "Hai iblis, tolong kamu sujud." Ya, ini kau pahami nih ya, pahami cakap Bunda nih. Ini kan Allah yang mempunyai kerajaan. Jadi Allah perintah kepada iblis, karena Allah yang menciptakan iblis. "Hai iblis, sujud kamu kepada Adam." Apa kata iblis? Padahal iblis itu Allah yang cipta kan? "Ya Tuhan, ya Allah, kenapa aku disuruh sujud kepada Adam? Adam itu dibuat dari tanah." Nah itu, nanti kau baca dalam Al-Quran itu semua itu ada berkaitan dari surah Al-Baqarah, dari surah berkaitan itu sampailah ke ayat terakhir. Nah tuh, itu kau baca itu nanti. Bunda pun belum baca semua tafsirnya sampai habis ya. Tapi itu hanya Bunda ringkaskan aja ceritanya itu. Sejarahnya iblis turun ke bumi. Yaitu lepas itu iblis kan Allah dulu di bumi ini kosong nih, gelap, gak ada siapa, penghuni manusia pun gak ada, manusia tak ada, kosong, hanya tumbuh-tumbuhan saja nih.
Jadi dibilang Allah kepada ini, matahari pun belum diciptakan lagi dulu tuh. Belum ada lagi. Pokoknya manusia, penghuni bumi ini belum ada. Sehingga iblis tadi dulu yang dicampakkan ke bumi. Iblis berkata apa kepada Allah? Baca tengok di surah Jin. Di surah Jin, kalau nggak ada di surah Jin itu perjanjian Allah dengan jin, kau baca nanti di surah-surah yang lain. Itu ada berkaitan itu, berkaitan semua. Iblis tadi bercakap pada Allah, ya Allah, engkau sesatkan aku, kau campakkan aku ke bumi, aku akan menyesatkan cucu-cucu Adam. Ini Adam dan Hawa masih berada di surga ini ya RK ya, masih ada di surga. Jadi kan iblis kan masa itu kan dia tahu macam mana masuk ke langit, ke pintu langit. Orang iblis sudah tahu memang itu tempat tinggal dia ya kan. Nah, naiklah dia ke langit, curi-curi lah dia masuk ke langit. Dia lah yang mendengar bisik-bisikan itu. Oke. Iblis ini boleh beranak dan ada apanya ya. Nah, dia macam manusia juga hidupnya. Tapi kita yang tak nampak dia, tapi dia nampak kita. Nah, kayak gitu. Dan itu berhasillah dia menggoda Hawa, sehinggalah Hawa menggoda Adam. Mereka melanggar apa yang Allah perintah, sehingga mereka dikeluarkan dari surga, maka dicampakkanlah mereka ke bumi. Inilah kita yang sekarang ini berada di bumi, sehingga lahirlah Adam, Idris, manusia ini. Adam kan ada keturunannya, maka lahirlah ini berjaman-jaman kan gitu ya, sampailah kita sekarang ini ya, sampai sekarang ini. Jadi ini karena tadi kamu cakap tadi yang Yesus yang melahirkan kamu, yang melahirkan dari Bunda Maria itu, Bunda percaya dia tidak menciptakan iblis. Percaya. Kenapa Bunda percaya? Karena dia ingin Tuhan. Memuji Tuhan semana maksudmu? Puji Tuhan. Bunda sudah mulai mengerti iman Kristen. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi Yesus yang kalian puja ini, yang kalian apa ini, dia tidak menciptakan iblis. Dia tak mau pengikut-pengikutnya. Dialah yang melindungi pengikut-pengikutnya dari godaan iblis. Maka ditunjuk ajarnya itu, pengikut-pengikutnya itu ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus. Itu yang Yesus yang dikeluarkan dalam perut si Maria. Tapi Bapak yang bagi kalian panggil Bapak, tapi bagi kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bukan Bapak, Bunda. Allah bukan. Emangnya Bunda pernah memanggil dalam doa, dalam sholat, mengatakan Allah itu Bapa? Tidak. Bunda memanggil jadi jangan bilang Allah itu Bapa. Oke ya. Itu makanya pertanyaan Bunda. Ada tak Allah di dalam ajaran Kristen, Allah Bapa itu menciptakan iblis? Itu pertanyaan Bunda. Tidak. Ada atau tidak ada? Bukan Allah tidak menciptakan. Sudah saya jelaskan ulang-ulang gini Bunda. Allah tidak pernah, Bapa tidak pernah menciptakan iblis. Jadi Bunda dengar baik-baik ya. Kalau sudah di surga, kita bisa mati atau tidak? Tidak bisa mati di surga. Kita kekal. Saya tanya selamanya. Ulang lagi. Kalau kita sudah di surga, kita kekal? Iya, kekal selama-lamanya. Tidak bisa mati lagi? Tidak. Ya. Tidak bisa mati. Adam diciptakan di surga atau di dunia? Adam diciptakan di surga. Kenapa Adam bisa mati? Oke, karena Adam sudah dicampakkan Allah ke bumi. Nah, ini Bunda ya. Kalau sudah di surga tidak bisa. Makanya ini satu poin lagi Bunda ya. Kalau sudah di surga itu kekal. Yang menjadi persoalan jikalau Adam diciptakan di surga, kenapa Adam bisa mati? Karena Adam ini Taman Eden itu menurut kitab Taurat, Taman Eden itu di bumi, bukan di surga. Surga itu tempatnya Allah yang bersemayam, sang Bapa itu, sang sumber itu. Manusia mati pun itu di Firdaus. Stop. Ketika bersama-sama dengan Yesus itu kami di Firdaus.
Firdaus Ya. itu di mana? Sebenarnya kalau berbicara tentang surga ini terlalu dalam Bunda. Tapi gini, kalau sudah Adam diciptakan di surga, kalau Adam diciptakan di surga dan surga itu kekal di surga itu kekal, kenapa Adam masih bisa mati? Oke, boleh Bunda, boleh. Gitu ya. Bagi Bunda bercakap ya. Oke. Gitu Bunda. Asal mulanya si Adam dan Hawa itu berada di surga. Oke, berada di surga. Allah ada perintah. Hai Adam dan Hawa, jangan kamu sentuh buah ini. Kalau kamu sentuh buah ini, kau telah melanggar perintahku. Mati. Bukan, nggak ada kata mati. Allah tak ada kata mati. Dalam Al-Quran tak ada mencakap kata mati. Oke. Yaitu, kan tadi iblis kan tadi sudah dicampakkan Allah ke bumi sebelum Adam dan Hawa. Allah sudah campakkan iblis ke bumi sebelum Adam dan Hawa. Oke. Jadi iblis naik. Ini kau pahami ya, RK? Coba kau pahami maksud Bunda tanya. Iblis tadi naik ke langit mencuri-curi untuk mencari jalan masuk ke pintu langit. Setelah dia Iblis berhasil, bisa masuk surga? nggak bisa dia masuk ke nggak bisa, bukan masuk ke surga, ke langit. Lalu kenapa iblis ada di surga ketika dia menghasut Adam? Kalau iblis tidak bisa masuk surga, kenapa iblis bisa menghasut Adam di surga? Dengar dulu Adam saya. kan di surga. Iya, dengar dulu aku cakap dulu sayang. Dia walaupun mereka dalam surga, tapi kan si Hawa kan suka bermain-main keluar dari surga. Kan ada taman surga di situ loh. Kan surga itu ada tamannya. Aduh, aku macam mana aku jelaskannya itu. Oke. Jadi si iblis tadi mencuri-curi masuk ke pintu langit. Dia kan tahu di mana si Adam dan Hawa tinggal. Kan tinggalnya di surga. Kan tentu kan si Adam dan Hawa kan tak mungkin nggak bermain-main di taman-taman itu, kan gitu. Kan surga itu kan ada taman. Ada taman, nak ambil buah apapun yang dia mau makan, ke apa mau dia makan, ada di surga itu. Di saat si Hawa tadi berhasil keluar, iblis sudah jampak si Hawa tadi. Digodanya si Hawa tadi, disuruhnya makan ini, makan ini. Ya, pop, si Hawa tadi berhasil digoda. Kita ringkas cerita lah ya, karena kalau dibaca sejarahnya itu panjang kali ceritanya. Ringkas cerita, si Hawa tadi menggoda Adam. Apalah, macam suami istri lah. Ini. Mula-mula Adam tak mau. Nanti Allah marah, kata Adam. Tak, 2 kali. Akhirnya yang ketiga kali Adam kalah, sehingga mereka melakukan yang dilarang oleh Allah. Padahal itu kan suami istri loh, suami istri itu si Adam dan Hawa itu sudah dinikahkan oleh Allah. Tapi orang ini, suami istri ini tidak mau mendengar cakap Allah, jangan disentuh ini buah ini, tapi dimakannya buah itu. Maka Allah murka, maka dikeluarkanlah mereka dari surga. Belum lagi dicampakkan ke bumi lagi ya, masih dikeluarkan dari surga. Jadi karena mereka telah berbuat melarang perintah Tuhan tadi, Allah campakkanlah Adam dan Hawa ke bumi, berpisah bertahun-tahun. Inilah apa namanya saling merindukan satu sama lain. Jadi Bunda ringkaskan aja lah. Akhirnya mereka bertemu. Disitulah mereka hidup di sini. Jadi kan Adam dan Hawa ini kan buat dosa. Jadi kena menebuskan dosa ini, Allah kan ada perintah kan baca nanti di surah Al-Baqarah. Nanti ada di surah Al-Baqarah itu. Bunda nggak tahu ayat berapa. Kau baca Bunda, nanti surah Al-Baqarah. Ya, Bunda mulai tenang gini Bunda ya. Ya, saya hanya minta Bunda merenungkan. Surga itu kan suci. Iya, betul. Makanya Ya. Allah tadi melarang. Kenapa ada iblis di surga? Itu pertanyaan saya. Sayangnya. Kemudian saya nggak minta Bunda jawab. Saya nggak minta Bunda jawab. Saya minta Bunda merenungkan saja.